Anda bisa uji, tapi tadi sewaktu kita sama-sama menyembah, ada satu conviction dalam hati dan roh saya. Saya ingin menyentil khotbah yang saya sampaikan. Banyak di antara Bapak Ibu, Anda, saudara-saudara, merasa dan tidak berpikir aneh-aneh. Saya ini orang biasa. Tapi tadi saya diingatkan, setiap orang yang menerima sebuah cinta yang pribadi, dia gak pernah jadi orang biasa. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Bukan karena kita lebih kaya, lebih pintar, bukan. Tapi melalui sebuah kasih, sebuah undangan perjanjian. Kita sedang dipanggil tidak pernah jadi orang biasa. Izinkan hati Tuhan untuk membawa Anda dan saya tidak jadi orang biasa. Tolong kata tidak biasa jangan ditafsirkan harus hebat dalam kacamata dunia. Tetapi memberikan sebuah pengaruh, dampak. Sebab tidak mungkin garam itu ketika dia punya rasa, dia dihadirkan dalam satu adonan. Kehadirannya tidak bisa dirasakan. Apa makna garam dan terang? Apa kesamaan dari keduanya? Kehadirannya merubah keadaan. Ketika garam itu hadir, maka ketawaran itu hilang. Amin. Ketika terang itu hadir, maka gelap itu minggir. Tetapi garam hanya bisa mengubah ketika dia punya rasa. Tuhan ingatkan manusia yang malang, katakan, adalah garam tetapi kehilangan rasa. Saya istilahkan, setan pun sudah buang dia, Tuhan pun gak nerima dia. Jadi ini orang kecepit di tengah. Kita dipanggil, Anda dan saya gak harus orang hebat. Tapi jangan pernah tidak punya rasa lagi. Tawar hati. Bahasa Jawanya gelundung wae. No way. Ada satu hati Tuhan yang Tuhan mau taruh dalam hati Anda dan saya. Amin. Karena yang sedang Tuhan mau taruh itu kerajaan. Dan dalam kerajaan itu spesiesnya, jenis manusia atau makhluknya itu penyembah dan pejuang iman. Makanya dikatakan mereka yang tidur di musim panas, mereka akan mendapat malu. Hamba yang 1 talenta itu tidak berbuat jahat, tidak mencuri. Amin. Inilah hal kerajaan surga. Ini istilah saya. Saya makin percaya masuk surga dan kerajaan surga itu 2 hal yang berbeda. Tuhan itu terlalu sayang kepada kita, hanya berhenti masuk surga. Saya tidak ingin mengecilkan masuk surga. Itu beribu-ribu terima kasih. That's amazing grace. How sweet the sound that saved
a wretch like me. Tetapi saya mau percaya apa yang Tuhan katakan. Jangan takut kawanan kecil, sebab Bapamu berkenan memberikan kepadamu kerajaan. Amin. Saya percaya orang di samping kanan Tuhan, di last minute dia terima Tuhan, itu dia masuk surga. Tapi dia tidak pernah mewarisi kerajaan surga. Karena seumur hidupnya dia tidak pernah berbuat apa-apa. Dia tidak pernah menghasilkan buah. Dia tidak pernah menyembah. Dia tidak pernah membawa persembahan. Saya tidak katakan keselamatan itu dibeli dengan perbuatan baik. Tidak. Tapi setiap putra kerajaan disiapkan untuk mewarisi. Dan setiap pewaris disiapkan untuk perang. Kenapa Yonatan punya baju perang? Karena dia pangeran. Enggak ada pangeran enggak bisa perang. Enggak ada pangeran enggak dilatih perang. Ada amin? This is a kingdom. Orang biasa enggak dilatih perang. Pangeran dilatih perang. Karena dia disiapkan untuk terlibat dalam kerajaan. Tuhan tidak cari pendeta secara hakikatnya. Tuhan cari penyembah. Penyembahan bukan lagu itu sendiri. Lagu itu ekspresi. Tapi ada sesuatu yang Anda harus bawa dari hidup kita. Kalau tidak, itu hanyalah sebuah romantisme dari minggu ke minggu. Romantisme dan cinta itu dua hal yang mirip tapi beda. Bukan berarti kita nggak perlu romantis. Itu hal yang indah. Saya istilahkan bumbunya cinta. Tapi susah kalau hanya romantis cinta ini ndak ono. Donge soro melayu dewi-dewi, ya toh? Karena romantisme tidak bertahan di dalam ujian. Kalau romantisme saja. Amin. Saya tidak merencanakan menyampaikan ini. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau bawa. Buat jemaat umat di sini. Saya bukan nabi loh ya. Tapi kadang-kadang saya merasa menyampaikan sesuatu yang profetik. Saudara, kebenaran kerajaan surga itu berlevel. Bukan seperti pujasera, nasi goreng, soto, pecel, kan. Ada levelnya juga selain iman, harap, kasih. Dari iman kepada iman. Dari terang kepada terang. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ibu-ibu, ketika Anda hamil anak pertama, seneng enggak Bu? Seneng. Wah, puji Tuhan. Dapat anugerah. Waktu Anda punya anak, seneng juga. Lahir. Waktu tahu hamil seneng enggak? Mbok dijawab gitu loh, saya cok dipentelengi tok. Seneng enggak? Seneng. Waktu punya anak? Seneng. Tetapi di antara mengandung dan lahir ada apa? Melahirkan. Wah, melahirkan seneng enggak? Loro Pak. Itu namanya sakit bersalin. Anda harus rela sakit bersalin. Supaya bayi yang dalam kandungan ini bisa lahir. Amin. Saya mulai dari begini. Ada sebuah teka-teki Samson.
Saya nggak tahu ini bagaimana, tetapi ayat ini berbicara, tolong ditayangkan. Dikatakan dari yang makan keluar makanan, Hakim 14 ayat 14. Dari yang kuat keluar manisan, sesuatu yang manis. Oke. Ternyata kata makan ini sangat-sangat kritikal dan menentukan. Makan itu sebenarnya artinya simbol perjanjian. Karena makan itu bukan sekedar berpikir, makan itu menikmati dan dinikmati. Kita jadi tubuh kita sesuai apa yang kita makan. Ibu-ibu tahu kalau mau diet kurangi karbo. Katakan amin, Bu. Ya. Kalau mau kolesterol turun, hindari gorengan. Jadi kita dipengaruhi apa yang kita makan. Dan ketika saya merenungkan tentang makanan, wah ini menentukan. Sangat-sangat esensial. Anda jangan bayangkan kalau saya katakan makan dan minum, itu nasi goreng, soto, dan bakso. Ini hal rohani. Pernahkah kita pikir dosa pertama itu apa? Salah makan. Salah makan. Mati. Ada 2 pohon. Ada 3 pohon sebetulnya. Pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat, dan pohon untuk makan. Ini 2 ini spiritual. Ini untuk tubuh. Di luar taman sebetulnya. Saya, ini penafsiran saya. Kenapa Adam gak mati? Karena dia makan buah pohon kehidupan. Sebelum jatuh dalam dosa, dia gak mati. Makanya Alkitab tuh bicara tentang makan pohon kehidupan dan salah makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Wahyu 22, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya karena dia boleh makan dari buah pohon kehidupan. Makan lagi. Nuh, seorang yang berjalan sama Tuhan. Alkitab itu jujur dan terlalu jujur. Dia salah makan, salah minum, mabuk. Apa yang terjadi? Dia telanjang, tidak malu. Gara-gara minum anggur yang berlebih. Bukan anggurnya. Sebentar lagi kita akan makan dan minum. Kebetulan. Supaya kita tahu. Makanya perjamuan kudus. Itu adalah simbol perjanjian. Sakramennya apa? Makan minum. Inilah tubuhku. Inilah hidupku, darahku. Jadi persoalannya apa yang kita makan? Apa yang kita minum? Di mana? Dalam pikiran dan hati dan roh kita. Mari kita bedah. Apa tanda dosa akhir zaman? Kemabuan. Dikatakan seperti zaman Nuh. Maka demikianlah zaman anak manusia. Mereka apa? Makan dan minum. Enggak ada yang salah dan makan dan minum. Tetapi ada satu yang dibuat salah. Sebuah kemabuan dalam makan dan minum. Seperti Nuh mabuk. Dia tidak sadar. Dia mabuk, dia tidur, atau dia tidak sadar. Pepatah Jawa mengatakan eling lan waspodo. Berjaga-jagalah. Dan itu ditentukan kita
kita makan apa? Kalau kita minum anggur, kita mabuk, tidur. Zaman Lot juga bicara makan dan minum. Kemabuan. Gambaran makan dan minum itu ada hubungannya dengan penyembahan berhala. Sekali lagi bukan fisiknya. Sekalipun kita juga sebagai anak Tuhan harus tahu cara makan dan pola makan yang sehat. Jangan serahkan kesehatan itu hanya dengan doa. Itu tatanan tubuh. Ini mengerikan. Dalam 1 Korintus 10. Di mana? Di sini atau di sana? Saya mengarahkan. Oke. Penyembahan berhala lembu emas. Saya coba mengutip Amplified. Maka duduk artinya covenant. Mereka membuat sebuah perjanjian terhubung dengan berhala. Apa mereka percaya Yahweh? Percaya. Mereka percaya Tuhan Israel? Percaya. Tapi mereka juga nyembah dewa yang lain. Saya terkejut, ini saya nggak bicara ini. Sebuah prinsip. Orang bisa menyembah banyak Allah. Jadi kita tidak cukup menjadikan dan memahami Yesus sebagai Allah. Karena orang bisa menyembah beberapa Allah. Orang Israel zamannya Elia juga percaya Adonai, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Karena mereka orang Israel. Amin. Tapi mereka juga beribadah kepada Baal. Ini yang hari ini terjadi. Tetapi seorang tidak bisa mengabdi dua Tuhan. Jadi ibadah yang sejati. Kita tidak jadi harus jadikan Yesus Bapa Putra Roh Kudus jadi Allah dan Tuhan. Makanya hanya satu Allah dan satu Tuhan. Godship and Lordship should be in one. Semoga tidak terlalu berat. Mereka membuat perjanjian, mereka makan minum. Oke. Artinya, nah di situ setelah itu mereka bangun dan bersukacita. Itu bukan bersukacita Bapak Ibu Saudara. Itu rise up to play, indulging, apa itu? Menikmati, mabuk dalam sebuah imoralitas activity. Didahului makan minum. Jadi mari kita cek apa yang kita makan, apa yang kita minum. Salah satu bahaya Pak, gadget. Kita tidak boleh masuk dalam dunia gadget yang membuat kemabuan. Mabuk itu bukan selalu minum makan yang salah, tapi berlebih. Anggur itu kalau sedikit cukup boleh enggak? Kalau enggak boleh kan enggak ada perjamuan kudus. Tapi kalau itu mabuk, itu dosa. Mabuk itu bukan makan minum barang yang racun. Baik tapi normal tapi berlebih. Kita dimakan oleh makanan itu. Nah itu sudah menjadi penyembahan. Next. Kapan Belsasar divonis selesai tekel-tekel mene
uparsim. Ketika dia mabuk, apa manifestasinya? Minum anggur di pialanya perkakas Tuhan. Tuh. Amsal mengingatkan. Ini kita harus tafsirkan bukan berarti anggur gak boleh. Tapi kemabukannya gak boleh. Seorang raja, saya terjemahkan agak beda dengan TP. Kings pakai S. Putra-putra kerajaan, pewaris-pewaris kerajaan. Jangan makan, jangan minum yang memabukkan. Satunya buat princess, bukan pembesar. Princess. King and princess. Tidak boleh makan atau minum yang memabukkan. Jadi ada 3 makanan. Yang satu makanan yang salah. Tapi yang kedua makanan yang fana. Tetapi tadi itu berlebih. Makan kerupuk boleh enggak? Saya suka kerupuk juga. Tapi hati-hati saudara, kalau kita makan kerupuk sebentar lagi kolesterol Anda naik. Minyak tok itu. Yang fana itu secukupnya. Manusia tidak boleh hidup hanya oleh roti saja. Kita perlu satu saat relax, santai. Boleh nggak? Boleh. Tapi terus santai terus. Itu namanya pemalas. Tubuh kita tidak boleh malas bergerak kalau Anda mau sehat. Paksa untuk bergerak. Karena desainnya tubuh ini bergerak. Nah, Tuhan ingatkan. Carilah makanan yang membawa hidup. Amin. Dan Yesus adalah roti. Makanya permintaan pertama doa Bapa kami apa? Berikanlah roti. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Rumah roti. Yesus berkata, akulah roti. Carilah makanan yang membawa hidup kekal. Orang Israel diberi makan roti dari surga. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya akulah roti yang hidup. Apa itu makanan? Bukan untuk disentolopi. Bukan untuk diselidiki. Untuk dimakan. Baru setelah kita makan, nutrisi, zat nutrisi, energi itu masuk di dalam tubuh kita. Kita nggak dipanggil mengamati Yesus. Kita nggak dipanggil untuk belajar tentang Yesus sekedar. The true devotion is not learning about God. Because God is not object. God is a person. Ibadah itu bukan sekedar belajar Tuhan. Tapi untuk mengenal dan dikenal. Mengenal dikenal itu makan. Dan nanti selanjutnya dimakan. Nanti perjamuan kudus saya ajak kita dalam perspektif. Kalau Anda makan, Anda juga sekaligus dipanggil untuk dimakan. Itulah penyembahan. Enggak fair kalau kita makan tok dan kita enggak pernah mau dimakan. Tapi Yesus memberi lebih dulu untuk dimakan. Untuk dinikmati. Akulah ransom. Aku datang sebagai ransom. Sebagai apa? Ransom itu apa? Untuk dipecah-pecah. Siapa yang makan aku, makan roti yang akan hidup selama-lamanya.
Jadi kita harus mengalami kehadirannya. Kita harus makan Yesus. Ambil dan makanlah. Amin. Mari kita lakukan nanti dengan iman. Siapa yang haus, ambil dan makanlah. Siapa yang ambil dan makan. Siapa yang haus, ambil dan minumlah. Siapa yang lapar, ambil dan makanlah. Makanan dari sorga. Terus, next. Membawa kesembuhan. Amin. Saya bersaksi beberapa kali masuk dalam perjamuan kudus. Dengan iman, sakit saya sembuh. Instant. 2 kali saya ingat. Panas, meriang, saya datang ke gereja, saya terima perjamuan kudus. Makanan dari sorga itu membawa kesembuhan. Daun yang jadi obat. Waktu saya terkena COVID, saya tidak ke rumah sakit, saya di rumah saja. Saya nyembah, saya larut dalam hadirat Tuhan. Saya tertidur, saya bangun, saya sembuh. Karena saya diberi makan dari sorga. Ketika Elia teler, dikasih roti, langsung bisa jalan. Berapa hari itu? Wah, berapa Pak? 40 Pak. Wah, saya kepingin punya dapat roti itu. Wah, itu lebih dari extra jos. Makan. Temukan itu. Roti yang hidup. Makanan itu juga memberi kekuatan. Nah ini. 40 hari tanpa makan dan minum. Karena dapat roti dari surga. Saya kemarin cerita, ada saatnya saya bete. Saya tidak berusaha melayani, menyembah Tuhan. Saya membiarkan seperti spon, Tuhan isian saya. Seperti HP yang lowbat, saya cari charging dan saya cari stop kontak untuk terhubung. Dan dalam satu titik saya rasa. Saya biarkan, saya larutkan, saya sediakan hidup saya, hati saya, Tuhan. Saya butuh kehadiran-Mu, saya butuh makan Engkau. Saya nggak bohong Bapak Ibu Saudara. Dari bete, sumpek, teler, capek, saya merasakan ada satu energi. HP tidak langsung penuh, tapi dia mulai naik. Tap. Dan kira-kira setengah jam atau 1 jam, saya selesai dengan satu kondisi yang total berbeda. Bukan saya. Itu yang disebut orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan memperbarui kekuatannya. Amin. Anda bisa melakukan itu. Itu yang namanya meditation in the Holy Spirit. Itu yang membuat orang lihat, kamu kok gak pernah capek? Kamu kok gak pernah teler? Bukan. Karena waktu teler, waktu capek, kita diberi makan dari sorga. Amin. Kita harus tahu caranya makan. Caranya minum. Makanan juga mentransformasi. Petrus seorang yang penakut, sembrono, menjadi orang yang berwibawa. Makan minum dari surga itu akan mengubah hidup Anda. Ini bukan teologi. Ini adalah zat, realita, energi oleh Roh Kudus. Nah, ini yang saya mau bagikan. Tadi sudah singgung. Ayatnya jelas.
Ketika kita sudah makan, ini satu spiritual formation, satu rangkaian yang tidak boleh terputus. Kalau setelah kita makan, itulah perjanjian. Tuhan izinkan, Tuhan menyerahkan, Tuhan menyediakan dirinya sebagai makanan dan minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, amin. Anda juga dipanggil untuk, baca, dimakan. Saya khawatir adalah banyak orang anak Tuhan tidak fair. Dia hanya mau makan Tuhan, dia hanya mau menikmati Tuhan. Dia tidak pernah bersedia dimakan, dinikmati Tuhan. Lihat ayatnya. Lihatlah aku mengetuk pintu. Betul? Berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dia. Saya tafsirkan, aku memberi dia makan dan dia bersama-sama dengan aku. Saya tafsirkan, ia memberi aku makan. Jadi kita tidak boleh berhenti, kita menikmati Yesus. Kita harus kita perlu menikmati Yesus. Kita makan Yesus, roti yang hidup. Tapi selanjutnya kita juga harus menyediakan diri kita untuk dimakan, dinikmati Yesus. Setuju? Makanya kuduslah engkau, sebab aku kudus. Bukan dalam paradigma moralitas, tapi untuk kita dinikmati Tuhan. Kenapa putri-putri Esther dan putri yang lain harus diberi mur, di spa, diberi parfum, mandi, supaya kotoran-kotoran itu, sehingga tubuhnya wangi, permisi, untuk dinikmati raja. Ketika Tuhan membuat roti, memberi makan orang 5.000. Apa yang dilakukan? Next. Ini enggak jalan. Roti dilipat potong roti. Ini gambaran kita. Tidak pernah cukup memberi makan 5.000 orang. Setuju? Roti ini roti biasa. Penafsiran mengatakan, mungkin banyak orang membawa roti lebih banyak. Tetapi ada satu anak muda yang membawa 5 potong roti, 2 ekor ikan. Yang lain mungkin bawa 10 roti. Tapi tidak berani melepas. Step pertama, be proud. Roti ini dari genggamannya diserahkan. Dan dikatakan Tuhan mengucapkan berkat. Dari sakit sembuh. Dari bokek menjadi diberkati. Ada kebaikan, blessing of God. Tetapi pola rohani gak berhenti di situ. Be proud. Pindah ke pemilihan. Be blessed. Kebajikan, kemurahan menaungi kita. Tapi setelah itu Tuhan apa? Be broken. Dipecah. Kalau sampai hanya diberkati, roti itu gak pernah jadi roti yang mengenyangkan 5.000. Dia diberkati. Tapi berkati di pek dewi. Dia gak pernah membawa dampak. Dia gak pernah dikenang. Dia hanya dikenal orang yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tapi ketika Tuhan menemukan orang yang mau dipecah, be broken, maka roti yang biasa Anda dan saya menjadi roti yang tidak biasa. Kenapa banyak anak Tuhan kok biasa? Karena dia gak pernah bersedia dipecah. Maunya sampai diberkati.
maunya menikmati Yesus. Padahal perjanjian harus dua arah. Aku menikmati Yesus. Aku menyediakan diriku untuk dinikmati Yesus. Nanti kalau Anda makan dan minum tubuh dan darah Yesus, siapa yang mau juga dimakan Yesus, diminum Yesus. Itulah worship. Apa makanannya Tuhan? Saya suka kata ini. Kapan Tuhan itu hadir? Kapan disebut ibadah? Apa tanda ibadah orang Israel? Bukan perayaannya. Bukan semaraknya itu ukurannya. Saya enggak anti semarak loh ya. Saya enggak anti semangat. Saya enggak anti, saya suka. Gairah anak muda, loncat-loncat. Tapi itu ekspresi. Kalau nasi goreng itu kerupuk timunnya. Enggak salah. Biar tambah ngejreng, ya toh. Tapi esensinya adalah mezbah dan korban. Apa keluhan Elia atas orang Israel kepada Tuhan? Mereka mengingkari perjanjianmu, mereka meruntuhkan mezbah. Apa yang dilakukan Elia untuk membawa kembali orang Israel yang menyembah Baal dan menyembah Elohim bersama-sama? Pilih hari ini. Dan apa yang dilakukan? Mezbahnya diperbarui. Dan mezbah tidak pernah berdiri sendiri. Harus bersama korban di atas. Amin. Dan ketika Tuhan menemukan mezbah yang diperbaiki. Dan ada persembahan. Apa yang ditulis di sini? Api Tuhan apa? Menyambar habis. Tuhan menikmati, dia makan habis. Demikian pula waktu Salomo. Next. Oh ini betul. Meresmikan bait suci. Tuhan hadir bukan karena emasnya. Bukan karena hebatnya, luxury-nya bangunan itu. Saya masih ingat ketika Betani Nginden diresmikan. Mengundang Tommy Tene. Dan tidak biasa khotbah bawa botol, saudara. Ini serius. Dan dia bilang begini. Gedung ini, gedung yang luar biasa. Banyak orang gak tahu, Betani Nginden itu adalah gereja terbesar di Asia Tenggara. Gedungnya maksudnya. Terus dia bawa bata ini. Semoga itu bukan nubuatan. Tapi kalau Roh Allah meninggalkan gedung ini, katanya, tidak lebih dari kumpulan bata. Kapan Roh Allah meninggalkan? Kalau dia nggak temukan mezbah. Kalau dia nggak ada korban di situ. Apa makanannya Tuhan? Worship. Amin. Yang ketiga, setelah Anda makan, dan kita makan, dimakan. Maka dari yang makan keluar, dari yang makan keluar makanan. Kita dipanggil, next, untuk memberi makan. Amin. Saya tidak menyesal. Dan Tuhan izinkan sebelum jadi hamba Tuhan, saya ini lulusan insinyur. Tuhan itu juga insinyur, saudara. Dia punya pattern. Makan, dimakan, memberi makan. Kita nggak boleh berhenti. Makan, tidak pernah bersedia. Dimakan, apalagi tidak bersedia memberi makan. Ketika kita makan dan diberi makan, maka ada satu kekuatan Allah yang tinggal di dalam kita. Itulah dilanjutkan oleh Samson. Dari yang kuat keluar yang manis. Yusuf jadi kaya. Yusuf jadi orang yang berkuasa. Bukan untuk dirinya sendiri. Untuk mengangkat dan peduli saudara-saudaranya.
Buat apa pinter, lak pintere dipek dhewe. Gaya apa sugih, lak sugih dipek dhewe, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang diangkat tinggi, dia dipanggil untuk memberi makan. I'm not talking about physically only. Lihat, saya sudah nggak terlalu tertarik dengan segala hormat, bukan nggak merhatikan. Tuhan mau datang di sini, bagaimana nubuat. Tapi saya mau fokus ini. Next. Next. Fokus mengerjakan tugas apa? Memberi makan. Work, go. Kasih makan. Jasmani, jiwani. Kemarin saya sharing sama Pastor Joel, sama Pak Yosia juga. Sebenarnya saya sudah mengusulkan dan mengajukan satu program stunting di SOE, tapi masih tertunda. Kasih makan. Tentu saja tidak harus demikian. Karena arti memberi makan itu luas sekali. Tapi intinya, jangan genggam tanganmu. Buka, beri. Bukan apa yang tidak ada padamu, apa yang ada padamu. Amin. Malam ini kita menikmati makan roti tubuh Yesus dan darah Yesus. Biarlah firman ini mengingatkan Anda dipanggil untuk dimakan. Untuk itu Anda harus kudus. Karena Tuhan tidak mau makanan yang najis. Amin. Tuhan mau makanan korban yang bersih. Dia gak mau korban yang domba yang timpang, yang buta katanya Maleakhi. Dia mau yang terbaik. Bukan hebat, yang terbaik yang ada pada kita. Dan kekuatan dan blessing of God akan menaungi Anda. Dan di situ Tuhan juga bicara, beri orang lain makan. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan memberkati.